warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi dalam M+ Menyapa. Hari ini spesial karena kemarin-kemarin sudah ustadzah semua ya. Mungkin kalian bosan ya ketemunya cewek-cewek semua. Nah, kalau sekarang ada yang ganteng loh. Alhamdulillah. Apalagi sekarang spesial merah guys. Gimana anak-anak, kabar baik ya? Buat yang belum kenal, di samping saya ini adalah Ustadz Fitri Aji Sigit Pramunanto. Oh iya, Fitri Aji Sigit Pramunanto atau biasa dipanggil Ustadz Aji. Betul. Ya, boleh Ustadz perkenalan khususnya buat anak-anak yang belum kenal Ustadz. Oke, sangat boleh Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku SMP Muhammadiyah Gunung Pring. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kemudian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya juga baik. Perkenalkan dulu, saya Ustadz Fitri Aji Sigit Pramunanto, biasa dipanggil Ustadz Aji, pengampu mapel matematika kelas 9. Mungkin itu Ustaz ya. Khusus kelas 9 aja ini. Bisa Pak 789? Biasanya kalau ngomongin matematika kita udah langsung panas dingin gak sih? Enggak juga sih Ustaz ya. Oh, Tergantung gitu ya? kita sih, iya. Asik Emang- kok matematika itu. Ustadz suka, emang dari kecil suka banget sama matematika? Sebenarnya ada kronologisnya, ada ceritanya Oh Ustaz. iya, boleh cerita nih? Jadi begini, sejak SD itu saya kebetulan sudah suka matematika. Kenapa? Karena teman-teman saya nggak suka matematika. Gitu? Justru disitulah ketika teman-teman nggak suka matematika, saya ingin tahu kenapa nggak sukanya di mana. Oh gitu ya. Nah, padahal kalau kita pelajari matematika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, Ustaz. Bahkan dalam perhitungan pembagian waktu itu, ini memang saya alami sendiri Ustaz ya, waktu kelas 6 kalau tidak salah ya, saya agak lupa. Jadi ada trik perhitungan di mana pembagian itu kan bagi teman-teman yang lain itu kan kesulitan. Contoh, ini hanya salah satu contoh aja. Misalnya 72 dibagi 9. Berapa tuh? Nah, itu mungkin bagi teman-teman kan harus 72 kurangi 9 kurangi 9. Sebenarnya ada triknya Ustaz ya. Apa tuh? 72 kan peluangnya 7 saja. Iya. Jadi yang depan tuh kita tambah 1 aja. 7 tambah 1, 8. Jadi jawabannya 8. Contoh lagi, 45 bagi 9. 4 tambah 1, jawabannya 5. 36 bagi 9, 3 tambah 1, 4. Nah, itu seperti itu saja. Nah, disitulah saya tertarik matematika sampai sekarang pun saya suka tantangan, suka eksplorasi dan saya harus bisa menemukan cara yang lebih hebat dan lebih cepat tetapi benar. Sehingga anak-anak suka aja gitu. Jadi dari kelas 6 tuh udah langsung memecahkan rumus gitu ya? Alhamdulillah. Ya. Berarti penalaran logika ya berarti ya? Iya, itu betul sekali saja. Jadi yang penting tanpa pantang menyerah saja. Dan suka dulu gitu ya? Betul. Penasaran, suka gitu ya? Betul sekali. Terus misalnya nggak bisa, tanya siapa itu kan? Pertama ini uniknya lagi, saya itu orangnya pertama tadi kan suka tantangan. Ketika guru-guru saya memberikan LKS, tahu LKS kan lembar kerja siswa waktu itu, padahal itu belum pernah dibahas atau diajarkan saya. Semua mapel saya kerjakan saja dari A sampai Z itu halaman terakhir itu saya, tapi yang saya bisa. Nah disitulah kemudian ketika saya nggak atau belum tahu, saya tanya ibu bapak. Seperti itu tadi. Jadi jangan malu untuk bertanya ketika kita benar-benar nggak tahu. Benar-benar. Gitu. Jadi ya Iya. lingkungan juga ya tapi ya? Ya bisa. Kemudian kita harus mencari tahu dengan membaca buku paket yang diberikan oleh guru-guru kita. Memang itu membosankan, tapi ternyata membuka wawasan kita. Semakin banyak kita belajar, ternyata kita tuh semakin banyak yang kita nggak tahu. Dan ketika kita sudah tahu kita jadi puas ya maksudnya. Betul, tapi apalagi bukan matematika berarti- ya. Apalagi bukan berarti kita puas terus kita udah, tapi makin penasaran lagi gitu ya tadi ya. Iya betul sekali. Mungkin itu yang jadi apa ya? Menjadi alasan Ustadz menjadi guru matematika gitu kah? Atau ada cerita lain? Gimana ya, guru ini cerita kembali ke waktu SMP ya. Oh iya. Mungkin teman-teman atau anak-anak dan ustazah ada yang tidak tahu tentang saya termasuk siswa yang korban bullying guru Oh iya. waktu itu. Berarti suka minder. Jadi juga. begini, saya nggak menyebutkan nama guru saya, tapi mapel bahasa Inggris waktu itu. Waktu kelas SD, di SD dulu kami pun belum pernah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris.
Nah, ketika kita masuk setelah masa orientasi siswa baru itu sudah Iya. Kalau 3 di hari. sini mata siba ya. Mata siba itu kebetulan saya terpilih jadi ketua kelas. Nah, ketika pas hari Senin setelah upacara pelajaran bahasa Inggris pertama kan saya asik, wah ini pelajaran yang belum pernah saya dapatkan. Excited Ini ya. betul. Ini berarti sangat menantang. Saya tertarik awalnya. Nah, ketika itu guru masuk bertanya dengan bahasa Inggris yang intinya doa itu deh. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Tetapi pakai bahasa Inggris. Tidak ada satupun kelas di situ yang menjawab. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri sebagai ketua kelas. Ya, daripada nanti guru saya marah, saya mencoba menjawab apa yang tahu saya, karena di rumah kan kakak saya kelas 3 waktu itu. Dan sering memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. My name is Intan, sedangkan kakak saya namanya Intan. Kenalan gitu. Nah, saya jawab aja. Saya jawab dengan my name is Aji. Kamu anak mana? Langsung digituin aja. Ya Allah aja. Saya mencoba menjawab salah. Tidak menjawab kita dimarahin. Akhirnya saya sedih. Tetapi justru di sini saya tidak langsung membenci guru tersebut atau makro. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bahasa Inggris juga bagus. Membuktikan ya. Membuktikan. Saya tidak itu. Dendamnya tuh dendam yang baik ya. Iya, ya alhamdulillah, kenapa dulu saya pemikirannya seperti itu tadi. Gitu. Nah, ini anak-anak yang misalnya nih kok di kelas langsung kayak aduh aku malu, aku mau jawab aku salah. Sebenarnya nggak masalah ya, tapi Iya, justru iya. Dengan kita tahu kesalahan kita jadi tahu kita bisa introspeksi di sebelah mananya gitu ya, Iya, Tat, ya. betul. Dan boleh kalian tahu nih, ternyata Ustadz Aji karena dia penuh dengan tantangan ya, beliau ini kan sangat semangat. Tahu Iya, nggak? insya Allah. Ternyata beliau itu juara Olimpiade Oh. guru matematika ya, Tat, ya. Iya, Tingkat alhamdulillah. nasional juara 2. keren kan? Siapa nih yang mau menyusul? Kira-kira besok siapa yang mau ikut Olimpiade juga? Ya, Anda semua, anak-anak yang lah. Itu tahun berapa ya, Tat? Sebenarnya ini ada ceritanya juga sih. Wow, ternyata Ustadz Aji penuh dengan cerita. Iya, betul. Tahun 2014, dalam waktu 1 minggu saya diminta Bapak Kepala Sekolah waktu itu, Fatima, untuk ikut Olimpiade Guru Sains Nasional tingkat kabupaten. Tanpa ya. persiapan, dan saya nekat aja waktu itu karena nggak tahu tipe-tipenya. Waktu itu saya sedih aja karena gagal peringkat 25 dari 230 guru se kabupaten. Ya. Saya pulang kembali ke sekolah, maksudnya saya langsung menemui Ustadz Bima dan minta maaf. Ustadz, mohon maaf, saya belum berhasil, belum maksimal, iya. Mohon izin, tahun depan saya titipkan kembali. Disitulah Ustadz Bima memberikan tantangan 3 besar Pak Haji, insya Allah Pak. Dengan saya nggak tahu ya kenapa waktu itu saya benar-benar mantap Bismillah gitu. Insya Allah Pak. Ternyata tahun 2015 saya diberikan kesempatan lagi untuk OSN di kabupaten, alhamdulillah juara 1. Nah kemudian, tetapi di provinsi saya belum beruntung untuk maju ke babak final di nasional waktu itu. Nah tahun 2017 saya ikut lagi, alhamdulillah sampai tingkat nasional juara 2. Jadi dari kegagalan yang ada akhirnya Tetap semangat, harus tetap semangat, iya, harus bangkit. harus konsisten juga ya tadi Betul, ya, bukan iya. berarti kan jadi aku harus bisa ini, tapi di tengah-tengah ada suara-suara emang bisa gitu kan Tat? Kayak Kita gitu buktikan ya. aja, kita Iya buktikan. kan? Kita nggak usah banyak kata ya saja, maaf. Kita tunjukkan dengan prestasi. Fokus itu tadi Betul. ya. Dan kalau kita masih merasa ada kekurangan, kita bisa minta bantuan ke orang lain yang lebih ini ya, lebih ahli lah Iya istilahnya betul. ya. Intinya jangan malu bertanya lah. Kalau kita mungkin anak-anak ini ya saja, apalagi di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh itu memang tidak maksimal. Malah justru tantangan kita itu bukan Merapi nih ya, tapi justru maaf ya. Mungkin Merapi pas bergejolak, tetapi motivasi belajar anak-anak di masa pandemi itu ya Allah saja mungkin perlu mendapat perhatian. Itu saja sih. Jadi jangan sampai anak-anak semuanya tetap meskipun masa pandemi tetap semangat, harus tetap semangat. Ya, luar biasa ya Ustadz Aji yang sama nih kayak bajunya yang merah. Bukan berarti matematika itu yang istilahnya makin tekun makin tidak karuan Iya, iya. makin tekun tapi makin asik gitu ya. Ya, tapi anehnya saya pernah dengar saja. Apa? Ada temen sih Ya? yang bilang bahwa matematika itu penuh dengan mati-matian. Itu maksudnya usahanya matematika. Iya, mati-matian. Sebenarnya enggak juga sih. Artinya kalau kita sering berlatih seperti ini ya. Mungkin Ustazah sering pertama kali ketika naik sepeda
tidak mungkin langsung bisa kan, pasti jatuh-jatuh terus. Ya. Kalau kita sering kali bersepeda, insya Allah akan kita semakin terampil kan gitu. Jadi keseringan kita, intensitas kita dalam berlatih itu intinya kan. Iya, kalau kita goes, kalau kita makin kayu terus, kita makin imbang ya. Nah, iya seperti itu. Kita semakin bisa menyesuaikan diri, makin bisa tahu apa yang harus kita, maksudnya apa ya tadi? Nggak tahu apa nih. Ya itu tadi ngomongin sepeda jadinya. Iya. Intinya nggak boleh putus asa. Betul sekali. Gitu ya. Oke, gimana kalau Ustadz ngasih trik apa ya, kayak cara cepat dalam rumus-rumus itu? Oh, bisa, cara cepat. apalagi juara olimpiade loh. Baik, guys. begini ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari para ilmuwan loh ya. Mereka kan dulunya seperti Albert Einstein, Al-Khawarizmi, kemudian dan seterusnya. Dulu kan belum ada bimbingan belajar ya Tanya. Iya. Tetapi bagaimana caranya mereka bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Nah, saya tuh pengen seperti itu. Inovasi Mungkin ya. dalam hal ini karena saya kebetulan jadi guru matematika, ya setidaknya saya tidak hanya terpaku pada satu cara dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kan setiap individu kan unik saja. Iya. Saya justru di sini tantangan saya adalah bagaimana membuat anak-anak kita itu belajar dengan senang, terutama matematika. Dan dengan matematika mereka senang sekali. Nah, ini salah satu cara, ini bukan cara cepat ya. Cara cepat itu sebenarnya tergantung kita dalam berlatih. Semakin kita banyak berlatih akan semakin terampil sebenarnya. Nah, ini salah satu alternatif mungkin bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya dalam mengikuti kelas matematika. Mungkin bisa kita berbagi. Ada Bapak tulis nggak? Oh, ini ada Bapak tulis ya. Oke. Permisi ya Ustazah. Ya. Oke. Oke. Tapi jangan dikasih soal. Oke. Contoh saja. Saya punya bilangan 81 tadi. Ini contoh aja. Kemudian 72 bagi 9. 63 bagi 9 dan seterusnya. Kalau kita sering berlatih menemui soal ini, dulu memang kelas waktu SD kan kita suruh menghafal saja. Perkalian 1 sampai 100. Ini khusus di bawah 100. Nah, saya kan sulit menghafal waktu itu karena sering mencongak dan sebagainya. Makanya saya mau cari strategi gimana biar ketika saya mendapatkan soal ini saya bisa langsung menjawab. Nah, ternyata ketika dibagi 9, ini khusus bagi 9 saja. Yang mana anak semuanya ya. Jadi 81 bagi 9, kita cukup melihat angka depan sini. Yang depan ini selalu ditambah 1. 8 tambah 1 berapa Ustian? 9. Jawabannya 9. 72 bagi 9, 7 tambah 1 berapa Ustian? Dan anak-anak betul sekali. Ada anak-anak yang menjawab 8. 63 bagi 9 berapa? 6 tambah 1 7. Udah kayak gitu. Lagi sekarang dengan kuadrat 12 kali 13. Mungkin dengan cara bersusun bolehlah. Ini hanya salah satu cara alternatif. Semoga ini juga lebih mengenakan ananda semuanya yang di rumah dalam berhitung perkalian. 12 kali 13 1 kali 1 1 kan. 2 kali 3 berapa? 6 kan? 6 kita tulis 06. Terus ditambah 2 tambah 3 5. 155. Contoh lagi saja 15 kali 15. Ingat kalau perkalian belakangnya 5, dimana ini dengan kuadrat, maka kita cukup tulis 25. Kemudian yang depan ini 1. Angka di atasnya 1 kan 2 saja. Jadi 1 kali 2 berapa saja? 2. Contoh 35 kali 35. Udah cukup 25. Di atasnya 3 berapa? 4. 3 kali 4 12. Ini salah satu contoh aja. Dan terus bagaimana kalau 3 digit Ustaz? Contoh 105 kuadrat. Kan banyak saja nanti. Nah, sekarang ini saja. Itu udah susah. Iya. Kita cek ini dulu karena terakhirnya 5 kan tadi. Kita tulis 25 saja. Ini kan 105. Terus tambah 5 saja. Kita pakai yang belakangnya aja. 105 tambah 5 berapa? 110 kan? 110. Udah selesai jawabannya. Wow. Contoh lagi 106 kuadrat berapa yuk? Nah, ini kan enggak 5 tat. Oke, sekarang gini. 106 tambah 6 112 kan? Nah, 6 kuadrat artinya 6 kali 6. Sudah selesai saja. Nah, itu hanya salah satu trik aja sih. Nah, kalau misalnya penasaran lagi silahkan bergabung di M+ yang masih kelas 6 SD ya saja. Nanti ketemu dengan Ustadz Aziz dan teman-teman semuanya. Dan anak-anak yang mungkin pengen itu saja. apa ya?
pengen tahu Ustadz ini gimana sih cara menyederhanakannya gitu ya. Iya. Makanya bisa WA langsung ke Ustadz Bisa. Aji gitu ya. Gimana? Di matematika terlihat mengasihkan kan? Asik loh Tata, benar asik. Ya itu apa ya, kalau waktu ujian bisa menghemat waktu ya. Sangat. Mungkin ada kalimat penyemangat buat anak-anak kan? Sangat menyenangkan ya. Iya. Waduh ini, wah ini saya bukan seorang motivator ya, tapi harus jadi motivator waktu itu. Baik, untuk anak-anakku, kita lihat kalau kita pergi ke desa, mungkin di sana kanan kiri ada hutan ya belajar ya, ada pepohonan dan sebagainya. Kita belajar di pohon. Dalam satu tempat itu kan banyak pohon, katakan pohon jati lah, sejenis, tapi mereka beda karakter. Tetapi mereka tuh punya tujuan sama, sama-sama ingin mencari cahaya matahari sehingga semua pohon itu menjulang tinggi. Jadi tumbuh dan berkembanglah sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Semoga potensi dan bakat matematika terutama dapat berkembang dengan baik. Tetap semangat. Semangat ya. Oke. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama Ustazah Dian. Luar biasa Ustadz Aji ini ya. Oh iya, buat kalian sekelas info ya. Ini Campus Menyapa ini merupakan bagian dari program kurikulum ya. Iya. Dan Ustadz Aji ini juga selaku kurikulum di SMPM. Salam kenal ya. Salam. Kenalannya Gimana kenalannya? Salam gitu ya. Diulang lagi nih. Udah, demikian dulu. Kita lanjut besok lagi ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Dadah.